kegiatan diskusi yang diadakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional di Gedung Universitas Oslo pada Jumat sore. Kegiatan ini membahas tentang perencanaan pembangunan PLTN yang sudah dirancang pada tahun lalu di area Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang saya hormati, saya tidak ingin berpanjang lebar. Sebagai ketua yayasan, yang pertama saya berkali menyatakan saya tidak salah pilih. Pihak Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN masih mencari masukan dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di sekitar rencana lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Hal ini terungkap dalam diskusi terbuka yang digelar oleh pihak BATN dan Oslo University di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat lalu. Pembangunan suatu PLTN menurut Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir BATN, Suparman, sangat membutuhkan masukan dari masyarakat terutama di sekitar lokasi. Analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL juga sangat diperlukan. Sejauh ini, pihaknya masih dalam tahap melakukan survei untuk rencana pembangunan PLTN di Bengkayang. Hanya saja, survei tersebut agak terkendala akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda secara global, termasuk di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Rencana ini pun dibahas alot antara pihak BATN dan Oslo University yang terbuka bagi kalangan jurnalis. Suparman menegaskan pihaknya diberi mandat oleh pemerintah pusat melalui program riset nasional untuk melakukan penyiapan berupa studi kelayakan, penyiapan untuk penguasaan teknologi, SDM, dan sosialisasi rencana pembangunan PLTN di Kalbar. BATN sendiri selama tahun 2020 telah memulai studi kelayakan dan sosialisasi serta melakukan persiapan penguasaan teknologi. Kedepan, Indonesia diharapkan bisa mandiri sehingga ketika ingin membangun PLTN tidak tergantung dengan negara luar. Karena itu, perlu disiapkan berbagai kemampuan termasuk SDM untuk menguasai teknologi PLTN itu sendiri. Program riset nasional terkait pembangunan PLTN di Bengkayang akan berlangsung dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pihak BATN berharap pada tahun ketiga pihaknya akan mengetahui apakah PLTN itu layak atau tidak dibangun di Kalbar. Karena itu, BATN belum bisa menyatakan jadi tidaknya PLTN akan dibangun di Kalbar karena semua itu tergantung dari hasil studi kelayakan. Terkait masih banyaknya pendapat di masyarakat mengenai bahaya dari nuklir, pihak BATN akan terus mencoba dan menjelaskan kepada masyarakat lewat edukasi dan lewat karya nyata. Tujuannya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nuklir bisa pula dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Rektor Oslo University Agus Puji Prasetyono menyatakan bahwa peran Oslo University di samping mendidik SDM yang memiliki kapasitas, pihaknya mendukung agar Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah yang maju dan berkembang. Sebab berkembangnya Kalbar tidak hanya ditunjang dari mereka yang memiliki disiplin ilmu nuklir, tapi juga ilmu yang di luar itu. Ditegaskan, segala sesuatu tidak mungkin akan bisa selesai hanya dengan satu disiplin ilmu, melainkan harus ada kombinasi melalui multidisiplin ilmu. Untuk itu, Oslo University dengan program studi bioteknologi, hukum dan manajemen sangat berperan dalam mendukung program implementasi PLTN. Ditegaskan bahwa PLTN di Kalbar masih dalam tahap analisis multikriteria. Analisis tersebut sangat diperlukan untuk PLTN karena tertulis jelas di Rencana Umum Energi Nasional sehingga harus melalui analisis multikriteria. Terkait rencana pembangunan PLTN di Kalbar, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Provinsi Bangka Belitung belum lama ini menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak sumber daya alam sebagai pembangkit tenaga listrik. Masih dalam proses hitung-hitungan plus minusnya. Kita ingat, kita ini masih mempunyai sumber pembangkit listrik yang lain. Mikrohidro belum dikerjakan. Geotermal masih banyak sekali, kira-kira 29.000 megawatt. Kemudian angin, kemudian ombak. Ngapain? Tapi nggak apa-apa, ya. Saya sudah perintah untuk dikalkulasi seperti apa. Artinya dalam waktu dekat belum akan PLTN? Belum. Rencana pembangunan PLTN di Bengkayang sebagai yang pertama di Indonesia juga sudah menyebar secara internasional sebagaimana dilansir oleh kantor berita pemerintah Inggris Reuters dari kantor berita pemerintah Rusia Sputnik yang juga dikutip oleh Detikom. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Muhammad Wahid Supriyadi dalam wawancara dengan Sputnik yang dipublikasikan pada Jumat 24 Juli 2020 waktu setempat. Menurutnya,
sudah ada provinsi yang siap menjadi lokasi pembangunan PLTN tersebut. Provinsi itu adalah Kalimantan Barat atau Kalbar. Lebih lanjut, ia mengklaim saat ini diskusi antara Rosatom dan pejabat di Jakarta masih berlangsung meskipun ada gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Reaksi Rusia ini bisa dimaklumi karena ketika masih tergabung dalam Uni Soviet, Rusia ikut traumatik akibat meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina pada bulan Desember tahun 1986. Action of explosions powerful enough to blow off the steel and concrete lid. With the reactor's core exposed, radioactive material spewed into the atmosphere. Pembangunan reaktor nuklir di Indonesia sudah menimbulkan traumatik tersendiri sehingga kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini berkaca dari meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl di era Uni Soviet pada 26 April tahun 1986. Peristiwa tersebut sebagai kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Ketika itu, reaktor nomor 4 dekat Pripyat, Ukraina, meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari 2 kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Adapun kecelakaan yang lainnya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi di Jepang. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana di Ukraina ini sekitar 500.000 orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel sehingga mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini. Sisa-sisa dari gedung reaktor nomor 4 ditutupi sebuah sarkofagus besar atau pelindung radiasi pada bulan Desember 1986 ketika bahan yang berada dalam reaktor telah memasuki fase shutdown. Pelindung ini dibuat secepat mungkin sebagai occupational safety untuk pekerja reaktor lainnya di pembangkit listrik tersebut. Bencana ini memicu peningkatan keamanan pada semua reaktor nuklir Soviet. Sisanya terus menyediakan listrik hingga tahun 2013. Started breaking down in the toxic atmosphere. Groups of men were brought in to clear 100 tons of radioactive material from the area. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi, Mega Karina melaporkan.